Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Semua penjahat kuno tertawa bahagia. Sikap sembrono, menghina, atau main-main membuat Gu Changning mengerutkan kening. Tetapi dia juga harus mengakui bahwa hari ini berbeda dari masa lalu. Sebelum memasuki Pulau Abadi Sumi, Su Yi dan Huan Shaoyou, para penjahat kuno, keduanya berada di level Yuan Dao. Tapi sekarang, Huan Shaoyou dan yang lainnya telah melangkah ke alam spiritual, di atas level Yuan Dao. Selain itu, latar belakang dan bakat para penjahat kuno ini lebih kuat dari satu sama lain, dan saat mereka melangkah ke alam roh, mereka jauh dari sebanding dengan generasi tua di dunia. Belum lagi, semua penjahat kuno ini datang dengan kartu truf dan pembunuh besar. Jika Anda memilih salah satu, saya khawatir itu akan membawa ancaman besar bagi Su Yi. Jika kita menggabungkan kekuatan, berapa banyak kesempatan yang tersisa Su Yi? Dalam analisis terakhir, kultivasi Su Yi adalah cacat. Jika dia juga bisa melangkah ke alam roh, orang-orang ini ditakdirkan untuk tidak berani menjadi sombong seperti sekarang. Gu Changning diam-diam berkata, "Kakak Gu, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksanya." Qi Xiao berkata, "Namun, kamu harus memikirkannya dengan jernih, tidak ada masalah dengan Su Yi, tetapi jika kamu bergabung ketika kamu memasuki Gunung Sumeru untuk mengambil kesempatan, kamu akan ditangkap olehku. Perlakukan itu sebagai musuh." Yang lain juga memandang Gu Changning. "Maaf, aku sudah terbiasa sendirian." Setelah mengatakan itu, Gu Changning datang diam-diam tidak jauh dari Deng Tian Dautai. Melihat ini, Qi Xiao tidak bisa menahan cemberut, sangat terkejut. "Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk." Seseorang mendengus. "Heh, apakah itu karena kamu meremehkanku?" Seseorang kesal. Dia Gu Chang lebih suka berani ikut campur. Kata-katanya biasa saja, tetapi rasa yang mengancam dalam kata-kata itu mengerikan. Ekspresi Gu Changning sedikit berubah. Huan Shaoyou adalah karakter dengan kepribadian yang sangat kejam dan gila. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dibandingkan dengan ancaman Huan Shaoyou, dia tidak akan terlibat dalam perselisihan yang melibatkan Su Yi. Sungguh aneh orang ini menolak untuk bergabung dengan Huan Shaoyou dan yang lainnya. Di kejauhan, di kamp yang dipimpin oleh Fozi Chenlu, Yu Wensu tidak bisa menahan keraguan, dan dia berbicara dengan orang lain di sekitarnya. Ini benar-benar anomali. Mata Jiang Li agak halus. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa di Pulau Abadi Sumi ini, faksi yang dipimpin oleh Huan Shaoyou begitu kuat sehingga tidak ada yang berani memprovokasinya. Namun, Gu Changning menolak undangan Huan Shaoyou dan yang lainnya. Jangan menyebut Gu Changning, dalam keadaan seperti ini, jika Su Yi datang, itu akan menjadi situasi hampir mati, kecuali dia memilih untuk bergabung dengan kita. Yu Wensu berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, bagian depan Gunung Sumeru telah dibagi menjadi dua kubu. Kamp penjahat kuno yang dipimpin oleh Huan Shaoyou. Salah satunya adalah kamp penyihir kontemporer yang dipimpin oleh hukum Sang Buddha. Su Yi jelas seorang pria melawan langit di antara penyihir kontemporer. Dalam pandangan Yu Wensu, jika Su Yi ingin melawan Huan Shaoyou dan yang lainnya, satu-satunya pilihan adalah bergabung dengan mereka. Hati Jiang Li tergerak, ini memang ide yang bagus. Tetapi pada saat ini, di sebelah Buddha, seorang biarawan tampan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan Su Yi bergabung dengan kita." Debu. Sosok teratas dari generasi muda biara Mahachan, dan murid serta saudara laki-laki Sang Buddha. Yu Wensu sedikit mengernyit dan berkata, "Mengapa ini?" Chen Xing memandang Zhuang Su berkata, "Jika Su Yi bergabung, kita semua akan terlibat, dan pertempuran kebetulan yang asli juga akan berubah menjadi dendam. Lagi pula, kamu telah melihatnya, Huan Shaoyou dan Mo Xingze tidak akan pernah membiarkan Su Yi pergi. Siapapun yang bergabung dengan Su Yi akan dibalas oleh Huan Shaoyou dan yang lainnya." Berbicara tentang ini, Chen Xing melirik Yu Wensu dan Jiang Li, jadi, menolak untuk bergabung dengan Su Yi adalah pilihan yang paling bijaksana. Yu Wensu terdiam. Jiang Li melihat hukum Buddha dan berkata,
bagaimana menurutmu tentang ini, saudara Taois? Chen Lu tampak damai dan tenang, dan berkata dengan lembut, apa yang dikatakan saudara muda Chen Xing adalah apa yang saya pikirkan. Jiang Li menghela nafas dalam hatinya dan berkata, aku mengerti. Hal semacam ini benar-benar sulit didapat. Awalnya, Chen Lu dan yang lainnya tidak berteman dengan Sui. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang mau membantu Sui? Di waktu berikutnya, akan ada monster kuno dan jenius dunia yang datang satu demi satu. Kultivasi berada pada tingkat transformasi roh. Ada dua penjahat kuno di antara mereka. Setelah Huan Shaoyou mengirim undangan, mereka semua bersedia untuk bergabung dengan Kam Huan Shaoyou. Biarkan De Huan Shaoyou berkeliling kam mereka, dan tiba-tiba mereka memiliki 9 keberadaan alam roh penuh. Ada juga beberapa jenius kontemporer di pihak mereka. Namun, hanya Li Handeng, pemimpin generasi muda sekte Taois King Yi, yang merupakan alam spiritual. Ketika Li Handeng melihat situasi di lapangan, dia menjadi semakin yakin bahwa selama Sui berani muncul di depan Gunung Sumeru, dia pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Zheng Pu dan Qi Jiansu juga datang. Dihadapkan dengan undangan Huan Shaoyou dan yang lainnya, keduanya menolak tanpa ragu-ragu. Huan Shaoyou tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka telah menyapu seluruh Sumi Xiandao, dan mereka tidak peduli dengan sikap Zheng Pu dan Qi Jiansu. Sampai senja. Letaknya sangat jauh dari Gunung Sumeru. Semuanya, ayo pergi, kesempatan Gunung Sumeru ini, tidak ada kemungkinan bagi kita untuk berbaur. Angin menghela nafas. Mei Yanbai, Dou Kou dan yang lainnya semua mengangguk. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar menginjakan kaki di alam transformasi roh. Jika mereka pergi untuk mengambil kesempatan, itu tidak berbeda dengan mati. Untungnya, meskipun saya akan melewatkan kesempatan Gunung Sumeru, dalam periode waktu berikutnya, itu akan cukup bagi saya untuk mencapai terobosan dalam kultivasi dan melangkah ke alam spiritual dalam satu gerakan. Anginnya lembut. Kamu bilang, dalam keadaan seperti itu, apakah Sui berani datang? Dou Kou bertanya tiba-tiba. Jika dia datang, apa bedanya mengirimnya ke kematian? Qian Yun berkata sambil menghela nafas. Ketika dia menyebut Sui, itu mengingatkannya pada harta yang dicuri oleh Sui, dan hatinya sakit. Tapi aku ingat Sui pernah mengancam bahwa dia menantikan untuk bertemu dengan beberapa lawan yang layak, dan bahkan berharap ketika kita menginjakan kaki di alam roh, kita akan membalas dendam padanya. Dou Kou hanya bisa berkata, "Hei, hanya membual, siapa yang tidak?" Qian Yun tertawa dan berkata dengan fasih, aku akan meletakkan kata-kataku di sini, dalam situasi ini, jika dia Sui berani bertarung dengan Huan Shaoyou dan yang lainnya, biarkan aku menjadi leluhur Sui. Baris. Oke, ayo pergi. Feng Zi berkata, baru saja akan pergi. Pada saat ini, di bawah langit yang jauh, tiba-tiba muncul beberapa cahaya yang melarikan diri, menyapu ke arah Gunung Sumeru. Pemimpinnya adalah Sui. Orang ini benar-benar datang. Kelopak mata Feng Zi melonjak tajam. Terlebih lagi, saya hanya bisa mengatakan bahwa jika dia punya nyali untuk tinggal dan melawan Huan Shaoyou dan yang lainnya, saya bisa memanggilnya leluhurnya. Semua orang dapat melihat bahwa Gan Yun sedikit gelisah. Kalau begitu mari kita lihat apakah Sui berani tinggal. Mei Yanbai mengatakan ini, seolah-olah takut Gan Yun akan salah paham, dan berkata, jangan salah paham, saya tidak ingin melihat Anda mengenali leluhur Anda. Saat kami sedang berbincang, ada keributan di kaki Gunung Sumeru yang jauh. Sui. Dia sangat berani, tidakkah kamu tahu bahwa Huan Shaoyou dan yang lainnya ingin membunuhnya? Aku tidak menyangka dia benar-benar berani datang. Jenius kontemporer seperti Fozi Chenlu, Li Handeng, Yuan Shu, Jiang Li, Del. Semuanya menunjukkan kejutan. Di bidang penglihatan mereka, Sui dan rombongannya benar-benar tidak disembunyikan, dan mereka keluar dari langit dengan cara yang bermartabat. Semuanya, mangsanya telah dikirim ke pintu. Bibir Huan Shaoyou melengkung menjadi lengkungan yang kejam. Bersiaplah, jika dia berani melarikan diri, dia akan segera ditangkap.
Mata Mo Xingze bersinar dengan cahaya perak redup, dan niat membunuh melonjak di antara alisnya. Para penjahat kuno di kamp mereka segera mengarahkan pandangan mereka pada Sui. Aku tahu dia tidak akan berani datang. Mata Zheng Pu cerah dan dia berbisik pelan. Dia telah memasuki dunia pengumpulan bintang. Menurut latar belakang dan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, dalam situasi 1 lawan 1, dia mungkin juga memiliki kesempatan untuk bergulat dengan Huan Shaoyou. Aku benar-benar tidak melihat peluang untuk menang. Saya kira tidak demikian. Mata Zheng Pu berkilat, tunggu dan lihat, selama Sui tidak berencana mundur, pertempuran berikutnya ditakdirkan untuk seru. Selama percakapan, Sui dan rombongannya sudah mendarat di tanah. Ketika mereka melihat Huan Shaoyou dan yang lainnya berdiri di dojo, Wen Xinzhao dan Yue Xichan keduanya memiliki ekspresi serius, tetapi mereka relatif tenang. Tubuh Geqian membeku, dia menjadi lebih waspada dari sebelumnya, dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sebelumnya, dia selalu berhati-hati dalam perilakunya, dan dia mengusulkan untuk mendekatinya secara sembunyi-sembunyi. Setelah mengetahui situasinya, putuskan apakah akan berbaur. Tapi Sui mengabaikan mereka sama sekali, dan menerbangkan mereka bersama mereka, dan datang ke arena secara terbuka. Saudara Su, pergi. Tidak jauh, Gu Changning diam-diam mengirimkan suara untuk mengingatkan Sui bahwa situasinya berbahaya, sehingga Sui segera mengungsi. Sui memikirkannya sebentar, tetapi masih menjawab, mengapa kamu ingin pergi? Situasi hari ini, aku sudah lama menantikannya. Dia dan Gu Changning adalah kenalan lama, dan pihak lain telah membantu Yue Xichan sebelumnya, dan Sui tidak dapat mengabaikan kata-kata pihak lain. Namun, setelah mendengar kata-katanya, Gu Changning tercengang. Menantikannya. Apa artinya ini? Mungkinkah dia ingin bersaing dengan 9 pembangkit tenaga listrik seperti Huan Shaoyou? Di bawah gunung. Kedatangan Sui dan rombongannya menimbulkan keributan di antara hadirin. Kebanyakan orang terkejut dan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sui berani tampil begitu bermartabat. Karena di mata mereka, tidak ada bedanya dengan mati. Melihat ini, Li Handeng tidak bisa tidak mengagumi keberanian Sui. Dia telah melihat orang-orang yang tidak takut mati, tetapi dia belum pernah melihat seseorang seperti Sui yang datang ke pengadilan untuk kematian. Senja itu gelap, dan atmosfer dunia ini menyedihkan dan dingin. Pengumpulan bintang. Oh, itu ternyata menjadi terobosan dalam kultivasi. Huan Shaoyou tertawa, tidak bermoral dan penuh lelucon. Mo Xingze, Qi Xiao, dan yang lainnya juga memperhatikan perubahan dalam kultivasi Sui, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Jalan Yuan Dao tidak sama dengan jalan spiritual. Setelah mereka menginjakkan kaki di alam transformasi roh, baik kekuatan dan mentalitas mereka telah berubah. Terlebih lagi, ada 9 alam spiritual di pihak mereka saat ini, yang masing-masing memiliki latar belakang dan bakat yang sangat kuat, jauh melebihi generasi yang lebih tua di dunia. Semua ini, ketika mereka menghadapinya, mereka telah membawa sikap melihat ke bawah tingkat tinggi. Dihadapkan dengan tatapan penonton, Sui tampak tidak sadar, dengan tangan di punggungnya, matanya acuh tak acuh, dan dia dengan lembut menyapu Huan Shaoyou dan yang lainnya, berkata, apakah kamu ingin berhenti? Semua orang terkejut dan bingung. Apakah kamu menunggu bantuan? Qi Xiao mengerutkan kening. Sui mengoreksi, tidak, saya memberi Anda kesempatan untuk menemukan lebih banyak pembantu, sehingga ketika perang dimulai, kita dapat menyelesaikannya bersama. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi membosankan. Zheng Pu tertawa. Zi Jiansu tercengang. Bibir Gu Changning berkedut, dan tentu saja, orang ini masih ceroboh seperti sebelumnya, sama sekali tidak berubah. Hahaha, haha. Di sampingnya, Mo Xingze dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Suasana awalnya membosankan tersapu oleh tawa keras. Semua orang bisa melihat bahwa Huan Shaoyou dan yang lainnya memperlakukan kata-kata Sui sebagai lelucon, menunjukkan penghinaan dan penghinaan. Melihat ini, Sui berkata kepada Wen Xinzhao dan yang lainnya di sekitarnya, kalian pergilah untuk menonton pertempuran dari kejauhan.
Setelah saya membersihkan orang-orang yang mengganggu ini, saya akan pergi ke Gunung Sumeru. Wen Xinzhao dan yang lainnya semua mengangguk dan mundur jauh. Melihat ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Su Yi serius. Orang ini, beraninya dia begitu sombong. Su Yi, tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan 9 pembangkit tenaga listrik Spirit Transformation Realm kami bukan lawanmu? Mata Mo Xingze berkedip. Jika kamu pikir kamu bisa mengalahkan suku, berhenti bicara omong kosong dan lakukan saja. Su Yi berbicara dengan tenang. Ketika dia berbicara, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan menuju Dao Tai Deng Tiantai. Di mana Su Yi ini memiliki kepercayaan diri untuk berani menjadi begitu provokatif. Qi Xiao, temui dia. Melihat bahwa Su Yi telah melangkah ke platform surgawi Dao, Mo Xingze segera memerintahkan. Bagus. Mengenakan jubah, Qi Xiao dengan rambut perak segera muncul. Su Yi, cepatlah dan gunakan kartumu. Dengan kultivasimu saat ini, kamu sama sekali tidak bisa menjadi lawanku. Qi Xiao membuka mulutnya dengan ringan, jubahnya menggembung, rambut peraknya berkibar, dan mesin Qi milik alam pengubah roh diam-diam beroperasi hingga puncaknya. Jelas, dia berpikir bahwa alasan mengapa Su Yi begitu ceroboh pasti karena dia memiliki semacam pembunuh yang sangat kuat di tangannya. Apa gunanya berurusan dengan makhluk seperti semut sepertimu? Su Yi tertawa dan menembaknya dengan telapak tangan yang ringan. Qi Xiao memiliki senyum tipis di wajahnya, dan tiba-tiba pupil matanya berubah. Oh! Dalam kehampaan, ada suara gemuruh dari roda gerindra yang berputar, seperti dewa yang mendorong roda raksasa untuk berlari di atas langit, dan jejak telapak tangan yang jelas muncul dari udara tipis. Telapak tangan ini tampaknya tidak berbeda dari orang biasa, tetapi itu seperti gips emas abadi berwarna jernih, dengan guntur melonjak di atasnya, angin sundae yang bergejolak, dan aura kehancuran yang berdebar-debar, seperti telapak tangan dewa. Angin hening dan guntur hebat. Warisan Tao yang kejam ini hanya dapat mengerahkan kekuatan aslinya dengan mengendalikan angin dan guntur. Di masa lalu, Su Yi juga tidak bisa menggunakannya. Tapi sekarang berbeda, dia telah sepenuhnya menguasai ritme guntur, dan dengan pencapaian daunnya saat ini, dia cukup untuk menafsirkan esensi dari warisan tertinggi ini. Omong kosong apa, lihat Qi Ye milikku, Ben Kong Zan Ling Dao. Qi Xiao mencibir dan menepuk punggungnya. Dentang. Pedang merah melompat ke tangannya, dan auranya juga berubah. Pedang roh tebasan Ben Kong, yang dia kembangkan adalah ilmu pedang yang sangat kuno. Itu bisa disebut metode rahasia jalan kelas 1. Dengan pisau di tangan, Qi Xiao menebas. Jejak telapak tangan yang diambil oleh Su Yi dipotong. Dengan pisau ini, Qi Xiao sudah cukup untuk membuat generasi tua di dunia menundukkan kepala karena malu. Mata Li Handeng sedikit menyipit. Di benua Changqing hari ini, karakter transformasi roh generasi yang lebih tua itu dibatasi oleh kualifikasi dan latar belakang mereka sendiri, ditambah dengan kurangnya energi spiritual di dunia, sehingga Taoisme mereka di alam transformasi roh hanya dapat dianggap biasa-biasa saja. Itu jauh dari dibandingkan dengan Qi Xiao, seorang penjahat kuno dengan bakat besar dan latar belakang yang menakutkan. Qi Xiao sudah sangat kuat. Taoisme menakutkan macam apa yang harus dimiliki Huan Shaoyou, Mo Xingze, dan yang lainnya. Banyak penonton terkejut. Merusak. Rambut perak Qi Xiao berkibar, matanya berkilauan dengan kilat, dan seluruh tubuhnya serta pedang merahnya menyatu menjadi satu, meluncur ke atas, seperti naga yang terbang lurus selama 9 hari. Tidak buruk, Qi Xiao tidak meremehkan musuh, dia menggunakan gerakan pembunuh yang sebenarnya ketika dia menembak. Mo Xingze mengangguk diam-diam. Melihat penjahat kuno lainnya, mereka semua menunjukkan antisipasi, dan adegan Su Yi yang ditekan oleh pisau sudah muncul di benaknya. Namun, melihat ekspresi acuh tak acuh Su Yi, dia menekan. Ledakan. Ini seperti bajingan yang mencoba menekan dunia. Angin senyap hebat dan segel guntur dengan kekuatan tak tertandingi langsung hancur. Di depannya, aura pedang merah yang panjangnya lebih dari 10 kaki meledak seperti kaca yang rapuh. Mengikuti, jejak telapak tangan tetap tidak berkurang, dan Qi Xiao,
yang bergegas, langsung ditusuk dengan pisau, dan terbang keluar dengan satu telapak tangan. Ledakan. Lebih dari 10 kaki jauhnya, Qi Xiao jatuh ke tanah, darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan pakaian di dadanya hancur, memperlihatkan kacamata perak. Penonton terdiam dan terdiam. Apakah itu Huan Xiaoyou dan yang lainnya, atau para penonton di kejauhan? Mereka semua menatap pemandangan ini dengan mata tercengang. Wen Xinzhao dan yang lainnya, yang sangat percaya pada Sui, tidak pernah membayangkan bahwa Qi Xiao, penjahat kuno yang memasuki alam transformasi roh, bahkan tidak dapat menghentikan Sui dengan telapak tangan, seperti ayam. Ditembak seperti lalat. Ini. Fuzi Chenlu, Li Handeng, Yu Wensu, Jiang Li, Del. Dia adalah sosok teratas dalam roh-roh jahat kuno, meskipun dia tidak sebagus Huan Xiaoyou, Mo Xingze dan yang lainnya, tetapi dia juga telah menginjakkan kaki di alam roh, menguasai metode rahasia kuno, dan pedang merah di tangannya adalah bahkan lebih harta karun kuno dengan warisan panjang, bagaimana bisa gagal begitu menyedihkan. Sungguh pukulan yang kuat. Zheng Pu tercengang. Dia membacanya dengan benar, Sui jelas sudah siap. Zi Jiansu gemetar, dan juga kagum dengan pukulan ini. Dengan membalik tangannya, dia menamparkan seorang penjahat kuno yang menginjakkan kaki di alam transformasi roh, membuatnya tidak dapat membayangkan bagaimana Sui, yang hanya berada di alam bintang, melakukannya. Gu Changning berteriak dalam hati, untungnya, Lao Su tidak setuju untuk bergabung dengan Huan Xiaoyou dan mereka. Jauh di sana, Feng Zidu, Mei Yanbai dan yang lainnya bingung dan terpana. Baru saat itulah mereka menyadari betapa beruntungnya mereka bisa menyelamatkan nyawa dari Sui. Singkatnya, pukulan Sui mengubah seluruh situasi. Itu juga mengubah cara semua orang memandangnya. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari mengapa Sui berani datang sendiri, tanpa takut Huan Xiaoyou dan 9 eksistensi transformasi roh lainnya bergabung. Bukan karena Sui terlalu berani, dan bukan karena dia memiliki kartu truf yang kuat. Tapi kekuatannya sendiri sudah cukup untuk membuatnya tak kenal takut untuk melawan alam roh itu. Saya baru saja menginjakkan kaki di alam spiritual, dan alam itu tidak benar-benar stabil, jadi saya melompat keluar dan melompat dengan tergesa-gesa. Saya belum pernah melihat orang seperti Anda. Di lapangan, Sui menggelengkan kepalanya. Huan Xiaoyou dan yang lainnya tampak tidak yakin untuk beberapa saat. Beberapa pukulan itu membuat tidak jelas siapa mereka, bahkan jika mereka menginjakkan kaki di alam roh, mereka tidak boleh dihina di hadapan generasi yang menentang surga seperti Sui. Saat berbicara, Sui mengambil langkah maju dan berjalan menuju Huan Xiaoyou dan yang lainnya, nadanya acuh tak acuh dan santai, ayo pergi bersama, jika tidak, akan membosankan untuk membunuh. Singkatnya, wajah Huan Xiaoyou dan yang lainnya menjadi jelek. Betulkah? Ledakan. Semuanya, jangan menahan diri, ayo bunuh kalajengking ini bersama-sama. Huan Xiaoyou berkata dengan dingin. Tidak perlu baginya untuk mengingatkannya, pelaku kejahatan kuno lainnya adalah yang pertama menjalankan Taoisme mereka sendiri dan mengorbankan harta mereka sendiri. Ledakan. Di platform naik ke surga, aura 9 jalur milik pembangkit tenaga listrik dari alam transformasi roh melesat langsung ke langit, menutupi seluruh bidang dengan momentum yang luar biasa, menyebabkan situasi berubah dan udara mengalir tidak teratur. Dan niat membunuh yang mengerikan itu seperti gelombang, semua terkunci pada Sui sendirian. Pertempuran akan segera dimulai. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.